Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pada tanggal 25 Agustus ini gue coba menganalisa Bitcoin ya. Gue coba memprediksikan Bitcoin itu dari September sampai Oktober ya, sesuai sama video ya soal Mercury retrograde. Gue akan coba memprediksikan itu kayak gitu. Tapi ya gue akan menjelaskan soal Mercury retrograde ini di akhir video gitu. Jadi kalian bisa nonton dulu, karena di awalnya gue akan coba membahas ya pergerakan Bitcoin di lower time frame ini. Coba gue akan menjelaskan dulu, lalu di akhir video gue akan menjelaskan, di akhir biasanya akhir juga astrologi juga, gue akan menjelaskan soal Mercury retrograde itu seperti apa pergerakannya, itu dia mau ke bawah, mau kemana, mau ke atas itu mau kemana kayak gitu. Nah, kita lari di lower time frame pada tanggal 24 semalam ini. Gue coba menganalisa Bitcoin ya. Kalau dia bebas dari sideways-nya itu, dia akan melakukan gerakan seperti apa. Lalu gue coba menganalisa Bitcoin, dia akan coba menggerakkan menjadi 5 gerakan ya, 5 gerakan. Ini ada area rejection-nya, harus ada 1:1 green hammer daily. Terus di sebelah kiri kita bisa lihat ada Fibonacci sebelah kiri, ada Fibonacci sebelah kanan, di mana Fibonacci sebelah kanan adalah Fibonacci swing, sebelah kiri ada Fibonacci candle gitu. Lalu ada lagi Fibonacci pola, itu beda gitu. Tapi di sini gue tidak melihat ada yang namanya pola di sini kayak gitu. Namanya tidak ada Fibonacci pola kayak gitu. Nah, gue juga soal Fibonacci candle, gue nggak tahu dia ada teorinya atau seperti apa gitu, tapi gue riset sendiri dan gue ketemu sendiri pada saat gue latihan waktu gue belajar Elliott Wave itu 2017 sampai 2020 ya. Gue coba latihan dailynya, gue tarik 1 jamnya, 4 jamnya itu sampai gue ketemu ya namanya Fibonacci candle ya. Tapi gue coba mengajarkan ke anak member sebenarnya penting gak sih Fibonacci candle itu gitu. Ini di sini gue lihat sebelah kiri itu Fibonacci green hammer, kita bisa lihat ya. Fibonacci green hammer itu di sebelah kiri. Ini biasanya itu ketika dia ngebreak dari Fibonacci candle, itu candle hammer daily, dia akan ke reject 1272-nya. Gitu. Nah, di sini before-nya di sebuah lower time frame, di sini after-nya. Gitu. Nah, di sebelah kiri dia ada Fibonacci candle, itu dia ke reject ke area 1272-nya. Lalu gua coba lihat di area rejection area, ternyata dia pantul di sana jadi 3 gerakan. Nah, keempat ini gua memprediksikan juga di area sini menjadi area key level pada Bitcoin. Ini menjadi area 4 ya. Area 4, wave keempat, lalu dia lari ke wave 5 itu. Kalau bagusnya dia akan ke sini ke 1:1 green hammer, ini menjadi area TP gua, atau misalnya setidaknya dia ke area 1618-nya dari Fibo candle daily. Nah, tepat di area 1:1 dari swing low dari pergerakan 1 sampai 2. Gitu. Oke. Ya. Ini dari sisi lower time frame-nya gitu. Lalu kalian melihatnya ini kok 1 sampai 5-nya kok ada di sebelah kanan doang, kenapa nggak ada di sebelah kiri gitu? Elliott Wave nggak sebelah kiri gitu. Gue selalu mengajarkan dan gue selalu taat gitu loh, bahwa sideways itu nggak bisa dianalisa, gitu. Nggak bisa dianalisa melalui pola, bisa jadi itu, bisa jadi di lower time frame 5 menit gitu, terjadi pola atau gimana kayak gitu. Tapi gue nggak bermain di sana gitu. Gue lebih baik dengan sideways range kecil. Ini sidewaysnya range kecil nih gitu. Beda sama waktu bulan Mei tuh, range-nya berapa ribu pips gitu loh. Tapi ini sidewaysnya range-nya kecil. Ya udah, gue coba memanfaatkan lower time frame di 15 menit 1 jam itu. Gue menganalisa lower structure market gitu. Lower structure market dia itu ngebentuk higher high gitu. Lalu dia ngebentuk higher low, dia ngebentuk low saja, sampai dia ngebentuk namanya lower low gitu. Nah, di satu sisi ya, gue juga bilang di grup ini, di grup VME kalian bisa join ya, di grup VME ya. Di sini sabar, di sini kalian bisa join walaupun subscribernya kasih kecil, tapi gue percaya ya
Someday dia akan besar dengan sendirinya. Terus juga di sini ada diskusi, kalian bisa diskusi juga ya. Kalian bisa diskusi juga, tapi yang jelas ya dari pergerakan gue juga mengajarkan bahwa ya analisa sebuah market itu dari Elliott Wave ya, pergerakan 1 sampai 5 itu akan terjadi, itu akan bisa dianalisa jika dia melewatin sideways-nya. Dan apa yang terjadi ya di saat ini, posisi ini ya, dia membuat high lagi di angka 3. Gua coba ya memprediksi bahwa ini ada 5 gerakan, karena kalau misalnya kita 5 gerakannya di dalam sideways itu bisa-bisa aja, tapi apa ya, menurut gue itu nggak efisien gitu loh. Jadi Elliott akan terjadi jika dia melewati sideways-nya. Lebih baik kita melewati sideways-nya baru kita bisa menganalisa lebih kayak gitu. Karena sideways kan ya udah biasa gitu. Di area supply kita nge-short, di area demand-nya kita nge-long, itu biasa itu sideways. Tapi yang jelas ini menurut gua ada 5 gerakan untuk dia mencapai 1:1 green hammer daily kayak gitu. Nah, kita bisa ngeliat nih 1 2 3-nya sesuai nih gitu loh. 3-nya sesuai ke area rejection, terus juga ke area golden Asia Fibo menjadi area angka 4 wave 4. Kemudian dia akan running ke area wave 5 tuh. Tapi mudah-mudahan dia tidak ngebentuk namanya double top. Dia ngepas di angka 3. Jangan sampai gitu. Lebih baik dia rally ke area green hammer 1:1 gitu. Lebih baik dia ke area sana gitu. Lebih baik dia ke arah sana, atau ya syukur-syukur menjadi area Lubel, menjadi take profitnya itu kalau misalnya dia nyampe ke area unfilled ordernya di area supply sini, menjadi area unfilled ordernya bisa-bisa aja. Tapi secara sih 3 sama 4 5-nya ini terlalu tinggi gitu. Menurut gue ini terlalu tinggi. Kemungkinan setelah dia mencapai 5 gerakan di daerah sini mungkin, atau di 1:1 dia akan lalu dia akan mencari pola. Dia akan mencari pola gitu. Sebenarnya ada pola apa sih kayak gitu. Bisa jadi ini menjadi area rising wedge gitu. Bisa jadi gitu. Dia bebas nih, dia bebas dari area sideways-nya. Tapi karena ini bentar lagi new moon, sesi new moon di tanggal 27, dia ngebentuk namanya rising wedge, akan turun ke bawah. Sesuai sama analisa yang kemarin, pergerakan ABC correction, dia akan ke bawah. Itu sekitar angka mungkin 18, mungkin 16 kayak gitu, bisa-bisa aja gitu. Itu dari sisi setup bearish-nya gitu. Kita coba lari ke setup bullish-nya itu seperti apa. Nah, di sini akhir video sesuai sama di YouTube gua, kita coba ngebahas Mercury retrograde. Mercury retrograde. Tuh. Jadi sebenarnya gua coba memprediksikan ya, September itu sampai Oktober itu market itu mau kemana. Kalau dia ke atas dia itu mau kemana, dia ke bawah itu dia mau kemana gitu. Tapi secara menurut gua Mercury retrograde pada bulan September Oktober dia akan melakukan rally ke atas menurut gua gitu. Oke. Kita coba bahas ya. Pertama ya, kita coba bahas sebenarnya apa sih itu Mercury retrograde. Jadi Mercury retrograde itu ya, kalau misalnya gue coba menjelaskan dikit, Mercury retrograde itu adalah sebuah pergerakan ya, dimana Mercurius ini ya dia akan mundur, pergerakannya mundur. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara zodiak gitu, dimana kalau misalnya kita lahir di bulan Mei sampai di bulan Agustus, di bulan Mei, September, Februari, Maret, April, dari bulan Mei, dari mulai Mei, Juni, Juli ya. Kalau kita lahir di sana terus jadi Mercury retrograde, itu kemungkinan ada something yang terjadi di kita, itu biasanya seperti itu. Tapi kalian bisa carilah gitu. Gue juga akan coba riset ya. Gue coba kasih linknya ke kalian ke YouTube-nya. Sebenarnya Mercury itu retrograde itu seperti apa, kalau misalnya dampak ke kitanya itu seperti apa. Tapi pertanyaannya kan lebih tidak mengarah situ. Maksudnya pertanyaannya itu lebih mengarah apa sih dampak Mercury retrograde terhadap market kayak gitu. Nah, kita bisa lihat jadwalnya di Mercury retrograde ini terjadi di mana sih? Sekitar tanggal 28,
20 lagi, sorry. Di tanggal 9 September sampai, nah ini 9 September, bisa lihat ya, 9 September sampai 2 Oktober itu terjadi area Mercury retrograde. Nah, di sini gue coba menjelaskan. Di sini lihat, kalian bisa lihat di bulan Mei ya, di bulan Mei sampai Juni itu terjadi Mercury retrograde. Kita lihat ke pasar. Efek dari Mercury retrograde itu seperti apa dampaknya? Kita lihat di daily. Tuh. Dan ini menjadi dampak Mercury retrograde. Kalian bisa lihat best drop. Ya, dari 30 langsung ke 17.000. Dan itu Mercury retrograde gitu. Ini area Mercury retrograde dan kemungkinan Bitcoin akan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ke bawah ya, ini antara ini VS-nya nih 20 ya, 26 sampai 30 atau 15.000 sampai 10.000. Kemungkinan itu yang akan terjadi di Bitcoin. Kalau ke bawah dia akan seperti itu, kalau di atas dia akan seperti itu gitu. Tapi kita coba menganalisa sebenarnya dia itu pengen gerakannya itu seperti apa tuh. Tapi sebelum ini gue coba lihat dulu di analisa high time frame gua ya, muncul bentar. Oke. Ya, gua kan ya sebentar, gua screenshot dulu sebentar. Gua udah ambil pulpen, kita coba matiin volumenya, ini agak mengganggu. Terus kita coba zoom out dulu, di sini. Oke, terus kita screenshot biar enaknya rasanya. Ganti warna merah. Oke. Di video sebelumnya gua akan coba menganalisa Bitcoin. Kalian bisa nonton di YouTube sebelumnya bahwa ini demand ya, ini menjadi demand area terkuat. Kalian bisa tahu, kalau misalnya nonton terus kalian menonton lagi ini gue ulangi lagi, ini menjadi defense terkuat untuk Bitcoin ya. Ini area terkuat dan dia bisa running. Ini set bearishnya bahwa dia ini A ya. Terus di sini B dan di sini C. Jadi set. Ini settingan dari sebuah bearish trend. Gitu. Dimana dia ngebreak area terkuatnya and then dia melakukan bearish trend. Dan apa yang terjadi, kemungkinan di area 15.000 menjadi area targetnya, 16.000 juga bisa kayak gitu. Tapi syaratnya apa? Gua sebelumnya bilang bahwa syarat konfirmasi dari B adalah jika dia melewatin sisi A. Gitu. Nah, satu sisi kalau B ini sama dengan new moon, sorry tulisan gue jelek. Kalau new moon, nah new moon ini ya, kalau dia emang bearish, dia akan ngelewatin ini bro. Tuh, kalau dia bearish dia akan ngelewatin ini. Maksudnya bearishnya itu dalam gitu loh. Dia akan ngelewatin ini. Itu akan terjadi ABC correction. Itu sesuai sama YouTube gue yang kemarin. Tapi satu sisi, di sini gue akan menjelaskan soal set bullishnya itu seperti apa. Gue bilang bahwa di sini menjadi area terkuat, menjadi key level pada Bitcoin. Ya, ini menjadi area kuat Bitcoin. Kalau misalnya di sini menjadi new moon, terus juga ya batasnya nih kalian bisa lihat, bisa dengerin batasnya 27 ya sampai tanggal 9 September 27 apa ini, tanggal berapa nih, bulan apa ini, Agustus sampai 9 September ya.
27 September 27 Agustus sampai 9 September, kalau Bitcoin ini tidak bisa melewatin HT ini, tidak bisa melewatin HT ini ya. Tidak bisa melewatin HT ini, Bitcoin masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan harga. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Kita contohnya, gue bilang bahwa sesi kuartal akan mempersiapkan suatu new moon, bahwa di sini adalah sesi kuartal, terjadi akumulasi yang sangat bagus di sini. Lalu dia running untuk mempersiapkan sesi new moon. New moon ini bisa di sini ya, bisa juga di area kotak gue ini, lalu dia dump. Kalau dia akan tertahan di sini, lalu sampai 9 September, di mana 9 September itu mulai dari mulainya Mercury retrograde ya. Mercury retrograde, lalu di tanggal 10-nya itu ada sesi ya, sesi yang namanya full moon. Sesi namanya full moon. Kalau dia tertahan sini, terus juga di sini ada sesi full moon pada tanggal 10 September ya. Kalau dia tertahan sampai sini ya, Bitcoin akan melakukan tes resisten di area sini ya. Ini gua coba tulis di sini dah, 27 Agustus sampai 9 September. Astaga, sebentar. September ya. Diulangin lagi ya. 27 Agustus sampai 9 September, kalau Bitcoin tidak bisa melewati 20.500, Bitcoin akan berpeluang untuk melakukan rally ke atas sampai dia akan melakukan pengulangan repeat order punya, maksudnya repeat bergerakan itu sampai 25k. Dia akan melakukan running ke sini untuk ngetes lagi di sini untuk menjebolkan area sisi 25.000 ya. Tuh, dia akan melakukan running situ. Tapi kita bisa lihat nih, ini menjadi area penentuan. Di kotak ini menjadi area penentuan ya. Ini gue bisa lihat ini warna kuning ya. Di area kotak ini menjadi penentuan Bitcoin ini mau ke atas atau mau ke bawah. Karena kita bisa ngelihat nih, nggak bisa ya. Nanti kita gambar lagi nih ya. Mana nih, lihat nih apa yang terjadi pada saat pergerakan Mercury retrograde. Market akan sideways ya, sideways untuk menentukan titik terakhirnya gitu. And then dia ke bawah atau dia ke atas. Itu Mercury retrograde. Dimana kalau ke bawah efeknya dalam banget, dimana kalau misal ke atas dia akan running banget kayak gitu. Tapi satu, itu nggak mungkin ATH ini itu di tahun segini ya kan. Itu paling ke batas itu 36k atau 30.000 selesai. Oke, di satu sisi kita udah males gue untuk sekarang melakukan screenshot lagi ya. Gue bilang gue sekali lagi 27 September syarat dia bullish sampai 30.000. Syaratnya itu kalau bisa itu ya, atau dia running dulu di 25.000. Itu syaratnya 27 September sampai 27 Agustus sampai 9 September Bitcoin harus tertahan di area ini. Oke ya. Nah, kemungkinan yang tadi gue bilang bahwa Mercury retrograde ini mungkin akan terjadi di area sini. Tuh. Kalau tidak ada, maksudnya ketika full moon terjadi di 9 September sampai 10 Oktober, dia pasti akan mencoba mengetes area 25.000 lagi. Dia pasti akan mengetes di area situ lagi. Nah, setelah mengetes lagi, dia rejection lagi atau enggak? Kalau misalnya dia rejection lagi, kemungkinan Bitcoin akan melakukan
sideways yang panjang range-nya. Itu mungkin sekitar segini. Tuh. Dan ini menjadi area penentuan Bitcoin di sesi Mercury retrograde menurut gua. Nah, kalau misalnya dia ke atas, dia pengen kemana? Mungkin ke area unfilled ordernya, atau mungkin ke area di area 32.000 bisa-bisa aja. Range-nya itu angka mulai dari 26.000 sampai sekitar 36.000 mungkin gitu. Atau misalnya dia ngedam, ya balik lagi, kalau misalnya ngedam itu range-nya itu sekitar 15.000 sampai 10.000. Tapi ada orang ngomongnya itu ada yang sampai 8.000. Nggak tahu gitu. Yang jelas di saat Bitcoin sampai 10.000, kita lakukan buy di spot itu, nggak usah takut. Itu 2024 TP gitu, karena ada halving BTC di area tahun itu. Tuh, gue yakin lober lah semua itu. Nah, ini menurut gue Mercury retrograde akhirnya akan terjadi di sini. Mudah-mudahan ya coba aja dulu gitu lah kan, ya, coba aja dulu gitu. Menurut gua kayak gitu. Jadi paham ya gitu, paham ya yang gue jelaskan dari 27 Agustus sampai 9 September tuh. Full moon dia akan kalau misalnya dia tetap bertahan di sini, dia akan melakukan rally untuk mengetes area 25.000 lagi. Nah, kalau misalnya di area 25.000 lagi ke rejection lagi, dia akan melakukan sideways yang begitu panjang untuk Bitcoin itu di area, kita lihat di area 25.200 sampai 20.640. Itu area sideways-nya. Nah, ini menjadi area penentuan ya akhir dari sebuah sesi Mercury retrograde. Dia ke atas, dia pengen ke area 26.000 sampai sekitar 36.000, itu bisa-bisa aja, atau sampai batasnya 32.000 karena 33.000 adalah sisi ya base-nya di sana, ada higher high di sana, itu bisa-bisa aja 32.000, atau ngedamnya itu mungkin sekitar angka 16.000 mungkin gitu. 16.000 dulu mungkin gitu. Atau misalnya sekalian aja di 12.000, karena kalian bisa tahu di mungkin video pertama kali itu ada gue menjelaskan Bitcoin 12k gitu loh. Karena mungkin air sana untuk melakukan rally ke bawah itu mungkin di daerah sana kayak gitu. Oke, ini menjadi area penting kalau misalnya dia akan terjadi sideways di kotak warna putih gue ini gitu, dimana sesi Mercury retrograde itu menjadi efek paling terpenting untuk di sebuah market. Dia bisa running ke atas atau dia bisa ngejeblosin ke atas ngepam banget, bawah ngedam banget gitu. Itulah efek dari Mercury retrograde itu ya. Targetnya di mana? Itu gue udah kasih tahu. Ya, kalau untuk sekarang Bitcoin ya setidaknya dia ke area 20.000, 22.400 kira-kira seperti itulah. Itu menjadi area target take profit gue. Dan sesuai dari analisa sebelumnya gue itu di area sana itu ya cukup bagus gitu loh kalau misalnya dia sampai situ. Tuh, oke. Ini untuk sesi ya. Pandangan gue soal Mercury retrograde, dia itu mau arah kemana, ke atas dia mau kemana, ke bawah itu mau kemana, dan simulasinya berjalannya sampai ke area Mercury retrograde itu area mana gitu. Terus juga gue pengen nunjukin, terakhir gue pengen nunjukin jadi Bitcoin itu ada circle-nya di hidden PMA. Bentar kita lihat namanya ya. Bentar. Ini isinya soal edukasi. Nah, ini. Ya. Jadi ada sesi circle-nya sebenarnya. Ini udah riset dari orang juga, dari Capital juga. Ya, kita lihatnya Juli gitu. Terus juga di pertengahannya mungkin pertengahan dari sebuah Juli sama Oktober ini ya mungkin di antara Agustus sampai September. Itu dia running ke atas. Gitu. Terus juga gue coba ngasih tahu soal riset gue soal season ya dan Bitcoin ini. Mana merah, bukan ini ya. Nah, ini. Oke.
ya. Ya, dimana historical panas ya, terus sampai ke gugur dia bisa running dulu ya. Nanti setelah di di winter dia akan melakukan rally ke bawah kayak gitu. Mungkin ya bisa aja begini, bisa aja turun ke bawah, atau bisa aja dia masih running dulu, atau dia turun setelah winter turun ke bawah. Itu bisa-bisa aja. Oke? Ada yang kurang mengerti di sini? Kalau misalnya kalian kurang mengerti atau tertarik untuk join, kalian bisa join grup PME gua. Ini ya udah gua kasih tahu sih ke Future PME. Ini ada grup diskusinya ada di atas ini ya. Itu. Sip. Thank you.